Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menunggu kapan jadwalnya untuk diangkat menjadi ASN dengan status PNS. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada video ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasinya adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer Sanair. Di mana informasi ini merupakan kabar gembira Bapak Ibu ya. Jadi, sehubungan dengan informasi yang sudah banyak beredar secara publik bahwa honorer non-ASN akan diangkat menjadi PNS atau ASN, baik P3K maupun PNS. Jadi ada dasar kuatnya Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu honorer banyak yang khawatir dan gelisah tentang bagaimana pengangkatan ini. Nah, jadi untuk menguatkan Bapak Ibu, ini ada dasar kuat pengangkatan honorer, yaitu satu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 Pasal 99 ayat 1 dan 2. Yang kemudian poin kedua yang menjadi dasar kuatnya yaitu RUU ASN Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal Sisipan yaitu Pasal 131A RUU ASN dan ayat lainnya yang mendukung honorer bisa diangkat menjadi ASN. Kemudian dukungan berbagai komisi di DPR RI. Jadi berbagai komisi yang saya maksud di sini yaitu bukan hanya satu komisi Bapak Ibu ya, yang mendukung Bapak Ibu honorer ini untuk diangkat menjadi ASN. Dan seterusnya adalah opsi-opsi yang telah diungkapkan melalui pernyataan pemerintah lewat Menpan RB, yaitu opsi penanganan honorer, poin 1 dan poin 3, yaitu diangkat semua jadi ASN, dan poin ketiganya diangkat jadi ASN berdasarkan skala prioritas. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Komisi 2 DPR RI mendesak penyelesaian tenaga honorer harus segera diselesaikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB. Jadi ini Bapak Ibu ya, bentuk dukungan DPR RI kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Jika kita lihat pasal 99 ayat 2 berbunyi, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nasib honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Jadi kalau kita hitung-hitung rentang 5 tahun mengabdi itu Bapak Ibu, berarti tepatnya 28 November 2023 ini. Nah, sekarang kita masih menunggu ya, apa kira-kira opsi yang ditempuh oleh pemerintah bersama dengan DPR RI ya untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer. Terkait masa berlaku 5 tahun sesuai pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023. Jadi kemungkinan Bapak Ibu bukan penghapusan yang ada tetapi pengangkatan. Yakin Bapak Ibu bahwa yang ada adalah pengangkatan bukan penghapusan. Dalam pasal tersebut menjelaskan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian saja. Status kepegawaian pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menjelaskan dan mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan hati dan nurani kepada seluruh pegawai honorer. Penjelasan tersebut pada saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas
dan Kepala BKN Bima Arya Wibisana yang sudah ditempuh pada tanggal 21 November 2022, beberapa bulan lalu. Adapun salah satu jalan keluar dari penghapusan tenaga honorer adalah dengan mengangkat tenaga honorer jadi ASN. Jadi hanya itu salah satunya Bapak Ibu solusinya. Dalam hal penanganan permasalahan tenaga honorer sekarang yang statusnya belum jelas, maka solusinya adalah diangkat menjadi ASN. Ini menurut ya Komisi 2 DPR RI. Pengangkatan honorer jadi ASN ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Salah satunya, apakah seluruh honorer akan diangkat? Nah, tentu jawabannya ini harus kita tahu Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita ketahui honorer adalah pegawai negeri yang bukan pegawai tetap. Pegawai honorer adalah bukan pegawai tetap atau bukan pegawai negeri. Honorer tidak mendapatkan gaji seperti pegawai tetap. Sebaliknya, mereka dibayar honorarium setiap bulan yang porsinya sangat minim. Dinyatakan bahwa tenaga honorer adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu honorer ini dihapus, ya, lalu siapa yang akan melaksanakan tugas pemerintah di bidang-bidang tertentu? Nah, tentunya Bapak Ibu ini bukan dihapus tapi akan diangkat ya karena ketika dihapus ya, seketika dihapus tentunya penggantinya tidak ada. Tenaga honorer atau non-ASN adalah solusi alternatif untuk kekurangan staf pegawai negeri sipil di dalam instansi pemerintah. Namun saat ini banyak pertanyaan tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Sehingga banyak yang menganggap masa depan para pegawai non-ASN ini saat ini belum ada kepastian. Nah, tentunya yang kita inginkan Bapak Ibu adalah kepastiannya, maka baru bisa ada kepastian setelah Bapak Ibu honorer ini diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang timbul tersebut ternyata ada secercah cahaya terkait masa depan para honorer, yaitu kabar gembira untuk para tenaga honorer dengan kategori tertentu. Nah, di sini bentuk dukungan DPR RI lagi Bapak Ibu, ini dari Komisi 2 lagi, Nihayatul Wafiroh, anggota DPR Komisi 9, menginginkan agar pemerintah menetapkan tenaga honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengakuan kontribusi mereka. Nihayatul menginginkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun pegawai negeri sipil. Adapun tenaga honorer yang dimaksud Nihayatul Wafiroh, anggota DPR Komisi 9 adalah tenaga kesehatan, selain daripada itu adalah tenaga guru. Nihayatul mengakui tenaga kesehatan honorer yang memberikan bantuan signifikan kepada Indonesia sepanjang wabah COVID lalu. Para tenaga kesehatan ini siap bekerja non-stop selama sehari penuh hingga beberapa hari atau hingga beberapa dari mereka meninggal dunia oleh karena rela berkorban demi mempertahankan warga negara. Nihayatul meminta agar tenaga kesehatan honorer diprioritaskan sehingga pemerintah mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara berdasarkan jasanya mereka pada COVID yang lalu. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN merupakan reward untuk membuat kehidupan mereka lebih terjamin. Nah, ini menjadi PR ya, pekerjaan rumah bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin COVID-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Jadi ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk PLKKB, petugas lapangan keluarga berencana, ujar Nihayatul. Nihayatul sebagai anggota Dewan menginginkan formasi ASN yang ada saat ini dapat terinformasi dengan baik. Nihayatul berpendapat bahwa karena APBN Provinsi dan BLUD membayar gaji tenaga honorer, pemerintah harus dapat diakses dan berfungsi sebagai saluran untuk kebutuhan mereka.
Honorer itu kan biayanya berasal dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa. Yang jelas sebenarnya ini formasi-formasi ini memang harus kita formulasikan dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, tapi kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama. Atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus, sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan, tambahnya Yatul. Artinya Bapak Ibu, ya Komisi 9 di sini sangat mendukung Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi ASN oleh karena berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan yang sifatnya wajar dihargai. Niayatul berpendapat bahwa daripada mencari posisi honorer baru, pemerintah sebaiknya mengabaikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Bagi para tenaga honorer yang telah bekerja keras dengan gagah berani, ketika pandemi sebelumnya melanda Indonesia, kabar ini tentu akan disambut dengan baik. Politisi dari fraksi PKB ini juga menegaskan bahwa masalah ketenagakerjaan kesehatan perlu segera ditangani. Yang jelas sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia memang harus kita penuhi. Terutama untuk tenaga kesehatan memang mau tidak mau itu menjadi kebutuhan yang paling dasar bagi warga negara. Dan memang negara harus mengeluarkan biaya untuk itu, ujarnya Yayatul. Sependapat dengan Yayatul, anggota Komisi 9 DPR RI Aliuddin mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga kerja apapun sebelum pengangkatan tenaga honorer yang telah menunjukkan dedikasinya. Jadi ini jelas-jelas Bapak Ibu ya, DPR RI sangat mendukung Bapak Ibu honorer ini berubah status dari honorer yang sama sekali belum jelas menjadi ASN sehingga status Bapak Ibu itu bisa jelas ya sebagai ASN di instansi pemerintah. Jangan dibuka peluang baru rekrutmen tenaga kerja sehingga nantinya yang honorer itu bisa tidak tertampung. Jadi kami berharap tenaga honorer yang ada itu bisa ditampung 100% sebagai ASN. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini diformasikan ya supaya bisa ditampung 100% bisa diangkat menjadi ASN. Karena kita kan pada saat COVID-19 kita membutuhkan mereka. Jangan sampai habis manis, sepadi buang, katanya. Mereka itu telah berjuang, tapi begitu ada peluang tenaga P3K, mereka tidak dinomorsatukan. Imbuh Aliuddin. Selain memprioritaskan tenaga kesehatan honorer yang sudah lama mengabdi menjadi ASN, Komisi 9 juga masih melihat tentang persoalan lain dengan perencanaan pemberhentian tenaga honorer pada November 2023. Secara spesifik, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan posisi P3K yang terbuka. Persoalan ini menjadi catatan bagi Komisi 9 untuk diberikan kepada pemerintah. Nah, seterusnya Bapak Ibu, hal yang dapat mendasari pengangkatan Bapak Ibu honorer yang merupakan dasarnya yaitu pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana tertuang di dalam RUU ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini singkatnya ini saya petik yaitu pasal 131 ayat 1 ya. Dan pasal lain dan ayat lain juga yang mendukung Bapak Ibu honorer ini bisa diangkat menjadi PNS. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang dasar kuat yang menjadi harapan Bapak Ibu honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau bisa diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS supaya hal ini ya tentunya harapan kita bisa terrealisir dalam waktu yang cepat. Banyak berdoa Bapak Ibu, kiranya hal ini bisa menjadi kenyataan demi nasib Bapak Ibu honorer, terutama di berbagai bidang yang telah dimuat ya dan yang telah menjadi wacana untuk bisa diangkat menjadi ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.